Hai teman-teman, selamat datang di channel Sonus4 dan kali ini gue akan memberikan tutorial Android. Oke teman-teman, kali ini gue akan memberikan tutorial gimana caranya menyambungkan stick PS2 atau USB ke Android kalian yang menggunakan Type-C. So, kebetulan gue menggunakan HP Pocophone yang jelas-jelas ini menggunakan tipe Type-C ya teman. Dan bagi kalian yang menggunakan HP yang bertipe Type-C, kalian bisa ikuti tutorial ini. Oke teman, di video sebelumnya gue udah bikin tutorial gimana cara menyambungkan stick PS2 dan USB ke Android tapi yang versi USB biasanya. Dan sekarang gue akan coba jelasin kendala-kendala kalian yang kalian komen itu banyak banget komenannya. Itu kendalanya kalian nggak bisa menyambungkan sticknya. Jadi gue akan jelasin atau kasih tip triknya ya teman untuk video gue sebelumnya. Oke, sebelum gue mulai video ini akan baiknya kalian subscribe dulu channel gue. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, kalian tinggal subscribe aja di bawah. Oke, gue akan ngejelasin kendala pertama yaitu HP kalian apakah support on the go. Dan bagi kalian yang nggak tahu support on the go atau fitur on the go, fitur on the go itu yaitu fitur dimana kalian bisa menyambungkan benda eksternal lainnya seperti komputer atau handset atau lainnya lah. Nah, kalau misal tidak ada fitur on the go-nya, kalian tidak bisa menyambungkan benda eksternal itu ya teman. Seperti itulah pokoknya kalau untuk fitur on the go-nya. Untuk kendala kedua, apakah kalian sudah mengaktifkan USB debugging? Nah, kali ini gue akan kasih tahu cara mengaktifkan USB debugging. Yang pertama-tama ini gue menggunakan HP Xiaomi. Jadi untuk HP Xiaomi kalian bisa ikuti tutorialnya, tapi kalau HP yang lainnya kalian bisa cari aja di Google cara mengaktifkan USB debugging ya teman. Oke, untuk pertama-tama kalian tinggal ke pengaturan dan langkah selanjutnya kalian ke tentang telepon ya teman, tentang telepon. Dan untuk versi WiMi nya kalian klik aja terus menerus sampai ada bacaan Anda sudah menjadi developer ya teman. Pokoknya gitulah. Dan langkah selanjutnya kalian tinggal klik kembali, lalu pilih setel tambahan dan secara otomatis bakal muncul opsi pengembang ya seperti ini. Nah, ini kalian tinggal klik aja dan kalian tinggal cari aja USB debuggingnya. Ini dia, belum gua aktifin ya teman untuk USB debuggingnya. Jadi gua akan aktifkan USB debuggingnya. Kalian kita klik yes, oke. Dan sudah, USB debuggingnya kalian sudah aktif. Yang terakhir yaitu aplikasi BT Joystick Centernya. Ya, bagi kalian yang sudah download aplikasi Joystick Centernya, mungkin saja di HP kalian tuh aplikasi ini tuh tidak cocok ya teman. Jadi gue saranin kalian kalau misal tidak bisa menyambungkan, kalian bisa ganti versinya teman. Nanti gue akan kasih linknya di bawah. Nah, karena gue juga pernah kendala ya menggunakan HP Mi Max itu yang menggunakan menggunakan kabel USB biasa, dia tidak bisa teman, karena aplikasi USB BT Joystick Centernya itu dia harus update, dan saat gue update maksudnya dia langsung bisa. Jadi kendala yang paling parah itu yaitu dari aplikasi USB BT Joystick Centernya. Oke teman, gue akan kasih tahu satu hal lagi teman. Untuk tutorial ini kalian hanya bisa main game emulator seperti game emulator PS1 dan PS2 ya teman. Nah, PS2 lagi, PSP ya. Kalau untuk PS2 nya gue belum buat tutorial karena saat gue bikin tutorial emulator PS2 itu agak nge-lag ya teman. Jadi percuma gue bikin tutorial menyambungkan stick ke PS2 tapi nge-lag itu nggak enak ya. Jadi untuk tutorialnya kalian main game PS1 atau PSP. Nah, untuk linknya kalian bisa download aja linknya di bawah. Dan gue udah bikin tutorial sebelumnya itu cara bermain game PS1 dan main PSP. Kalian bisa klik aja di bawah atau klik card di atas. Oke teman, gue akan ngejelasin bahan-bahan apa aja untuk kalian bisa bermain gamenya teman. Game lagi. Cara menyambungkan sticknya teman ke Android. Untuk bahan pertama yaitu Androidnya, ya pokoknya gitulah. Dan untuk bahan kedua yaitu kalian harus mempunyai sticknya. Nah, ini kebetulan gue menggunakan stick yang USB ya teman. Ya, untuk PS2 juga ada, cuman nggak gue pakai karena ribet banget untuk kabelnya. Jadi gue akan pakai kabel lagi menggunakan stick USB ya teman. Jadi untuk tutorial ini. Dan untuk bahan terakhir yaitu kalian harus mempunyai on the go Type-C. Nah, untuk on the go nya kalian bisa beli aja di toko online teman. Nanti gua akan kasih linknya di bawah. Dan sama juga untuk sticknya gua akan kasih linknya juga di bawah ya teman, kalau kalian mau beli juga. Jadi nama on the go Type-C nya itu satu ya. Ini gue belinya kayak gini ya. Jadi kalian nggak boleh salah, takutnya nanti malah kabel on the go yang USB biasa. Pokoknya kalian tulis aja di pencarian OTG
USB Type-C. Oke, untuk bahan aplikasinya yaitu yang jelas kalian harus mempunyai aplikasi USB BT Joystick Center. Nah, itu aplikasi itu untuk menyambungkan teman-teman. Dan ada yang komentar juga gak usah pakai aplikasi atau gimana gitu ya, pokoknya gitulah. Jadi untuk orang-orang yang gak pakai aplikasi itu biasanya dia sudah udah ada fiturnya itu seperti Samsung itu memang dia gak usah tambah aplikasi ya teman. Tapi untuk HP kalian yang HP Cina seperti Xiaomi, Vivo, Oppo itu harus pakai aplikasi tambahan yaitu USB BT Joystick Centernya. Dan untuk aplikasi lainnya ya seperti emulator PSP dan PS1 kalian bisa klik aja di bawah, gue udah sediain semuanya pokoknya linknya, kalian bisa klik aja di bawah dan caranya juga udah gue buatin ya teman untuk tutorial ini. Oke teman, gak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke teman, gua akan kasih tahu satu hal lagi bahwa tutorial ini tidak di root ya teman. Jadi tutorial ini tidak menggunakan akses root ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian tidak percaya, gua akan coba buka aplikasi GPU Z dan kalian bisa lihat sendiri di sistemnya teman. Dan aduh, ada iklan bangke iklannya begitu. Dan kalian bisa lihat sendiri bahwa akses rootnya itu no ya teman. Kalian bisa lihat sendiri dan ini akan gue perjelas di screen recorder ini sambil gua rekam ya teman. Jadi untuk tutorial ini sekali lagi ini tidak menggunakan akses root sama sekali. Oke. Langkah pertama yaitu kalian menyambungkan dulu sticknya teman ke HP kalian. Nah, kalian pakai itu yang udah gua kasih tahu bahan-bahannya. Jadi untuk on the go-nya seperti ini teman. On the go-nya kalian bisa lihat sendiri, ini kok tidak fokus. Gak apa-apa ya, pokoknya untuk on the go-nya kayak gini. Dan sticknya ini ada di sini teman. Untuk sticknya gua akan coba sambungin dulu ini sticknya itu ke on the go-nya dulu ya teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini gua sambungkan. Nah ini, dan kalian bisa masukkan HP kalian ke sini ya, ke HP. Nah, sudah masuk ya teman, ini sudah masuk semua. Dan sekarang langkah pertama kalian buka aplikasi USB BT Joystick Centernya. Nah, untuk aplikasi ini kalian bisa download aja di bawah, udah gue kasih linknya. Gue akan coba buka ya teman, ini aplikasinya di mana. Oke, di sini ya teman, kita buka dan dia akan masuk ke sini teman. Dan ini bahkan nampilan gini, kalian tinggal geser aja sampai tanda biru ini. Dia minta izinkan ya teman, minta diizinkan. Kita centang, lalu kalian izinkan. Dan langkah selanjutnya kalian buka yang kiri atas ini ya teman, ini email dan kalian pilih USB Joy Free email. Nah, ini untuk mengganti keyboard. Jadi bagi kalian yang mau main game, kalian ganti yang USB Joy Free email. Dan kalau kalian mau WA, kalian ganti lagi ke keyboard kalian, keyboard asli kalian ya. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian mau ngechat seseorang atau SMS, kalian keyboardnya itu harus diganti dulu ya. Jangan pakai ini, kalau pakai itu dia bakalan keyboardnya nggak akan muncul ya teman. Gua sekali lagi, oke. Sekarang kalian tinggal klik North. Nah, ini dia bakalan cari ya teman. Nah ini tanpa root sama sekali loh. Gue nggak ngerut, nggak itu. Jadi bagi kalian yang nggak percaya apakah tutorial ini root atau tidak, kalian bisa lihat sendiri ini untuk videonya ya teman. Oke, kita klik oke. Dan sekarang ini sudah kebaca, ini stick gue itu udah kebaca ini, tapi gue nggak tahu ya ini stick satu yang mana. Oke, kita coba-coba dulu teman. Ini kita nyalakan analog. Oh, data nyala ya teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini analognya nyala dan kalian tinggal klik dan coba kalian kalian tekan-tekan tombolnya nah ini secara otomatis dia bakal itu teman, ada pencet-pencetnya teman. Dan kalian cek dulu apakah tombol kalian ada yang sama. Biasanya tuh tombol D-pad sama tombol analog itu sama ya teman. Coba gua akan coba itu A itu D-pad itu ternyata nggak kebaca, tapi analog yang kebaca teman. Ternyata D-pad itu nggak kebaca. Oke, untuk D-padnya gue akan coba ganti di nomor, pakai nomor ya teman. Nih kita geser dulu, mana ya nomor. Nah ini nih nomor, kan masih nomornya kayak masih itu ya, nggak ada warna merah ini. Kalian bisa ganti aja ya teman untuk nomornya. Mana ini nomor 1 itu kita klik atas, untuk nomor 2 itu bawah, untuk nomor 3 itu kiri, dan
nomor 4 itu kanan ya, pokoknya gitu ya. Oke teman, kalau kalian sudah men-settingnya, nah ini berarti udah aktif teman. Dan langkah selanjutnya kan jangan close dulu ya teman, untuk aplikasinya ini jangan di close. Kalau di close bakalan mati. Jadi stick ini gak akan berfungsi lagi kalau kalian nge-close ya teman. Jadi kalian klik home aja. Dan langkah selanjutnya kalian kalau kalian ingin bermain game ya teman, untuk gamenya itu gue peringatkan sekali lagi, gamenya itu khusus game-game emulator seperti PS1 dan PSP teman. Dan gue sudah sediain untuk PSP dan emulatornya, ini dia emulatornya PSP dan PS1 nya. Ini kita klik aja PS1. Dan jangan lupa sebelum kalian memainkan gamenya ini, kalian ke pengaturan lalu pilih referensi input. Nah pilih player 1, pilih pengaturan tombol player 1 ya teman. Ini kalian bisa klik aja. Dan nah ini ada tombol-tombolnya, kalian bisa ubah aja teman. Kita ubah untuk up-nya itu kita klik up, kita klik atas. Nah ya atas, right itu biasanya kanan, kalau down itu bawah, kalau left itu kiri ya teman, kiri. Nah kalian bisa sesuaikan lah, untuk select itu select, untuk start itu start, dan untuk triangle itu segitiga teman, segitiga. Dan untuk children apa tuh, pokoknya itulah 0 itu 0 bulat ya teman, untuk itu ya bulat. Kalau X itu X, kalau square itu kotak ya. Kalian bisa ubah-ubah semuanya, pokoknya tombol-tombolnya itu kalian bisa ubah ya teman. Dan ini gua anggap ini sudah selesai, dan sekarang kalian tinggal klik back aja. Dan kalian bisa mainin gamenya teman menggunakan sticknya. Nah ini kita jalankan permainan, dan di sini udah banyak banget game-game gua akan coba untuk main game Crash Bandicoot. Nah ini dia, waduh miring lagi, jadi gua ngeliatnya miring ini. Oke teman, ini kalian bisa lihat sendiri ya teman. Nih bisa dipencet ya teman, bisa dipencet lagi, bisa dijalankan dong. Kalian bisa lihat sendiri kalau ke bawah itu ke bawah ya. Ya iyalah. Oke kita coba untuk main gamenya single kalau 2 player. Oke teman-teman, ini kalian bisa lihat sendiri bahwa gue mainin pakai stick, dan ya ini berfungsi ya teman. Jadi waduh, wah seru nih kayaknya nih kalau kalian bisa main game berdua gitu. Nanti untuk game 2 itu untuk tutorial cara main 2 player, kalian bisa download lagi, bisa klik aja linknya di bawah, itu udah buat tutorialnya, tapi itu yang versi USB ya teman. Jadi kalian ikutin aja teman. Ini pokoknya kurang lebih untuk tutorial ini sama lah, kalian bisa ikuti tutorial ini. Oke teman, gua akan coba untuk main game emulator PSPP SSPP. Nah untuk PPSSPP nya kalian klik aja di bawah, gua udah sediain semuanya pokoknya di situ. Kalian tinggal cari aja aplikasi PPSSPP ini mana ya. Oke ini dia PPSSPP nya. Dan langkah selanjutnya kalau kalian sudah buka, kalian ke pengaturan dulu ya teman, kita ke setting, dan kalian klik control dan pilih control mapping. Nah ini dia. Nah ini kan tinggal ubah-ubah tombolnya teman, seperti di pad up itu kalian harus klik di pad up ini. Nah di pad down, pokoknya semuanya kalian bisa ubah-ubah, pokoknya tombol-tombolnya itu ya teman. Kalian harus ubah semua tombol-tombolnya. Oke teman, langkah selanjutnya kalian bisa mainin gamenya ya, pokoknya kalian bisa mainin gamenya. Nah untuk gamenya kalian bisa cari filenya teman. Nah ini dia, kalian cari aja game emulator. Di sini udah ada God of War dan apa nih Kingdom Hearts ya teman. Ini gua akan coba untuk main Kingdom Hearts. Canda God of War aja teman. Oke teman, sekarang sudah masuk ke gameplaynya. Nah ini dia, gua akan coba untuk meneruskan perjalanan Kratos ya teman. Kratos melawan para dewa. Oke, kita coba. Waduh, kalian bisa lihat sendiri teman. Waduh, ini bagus banget ya untuk Pocophone. Dia lancar ya teman untuk HP-nya. Jadi main PSP itu dia enak juga tuh. Waduh, serangannya mulus sekali coy. Mantap sekali. Kalian bisa main God of War sepuas mungkin ya teman. Sepuasnya, pokoknya sepuas mungkin lagi. Oke, kita coba L1 ya. L1 ini ya. Oke. Salah, bukan di sini. Oke, oh gitu, L1 adalah nahan ya. Segitiga itu kita coba. Oke. Ya, pokoknya gitu ya, teman. Nah, ini gua kok susah banget ini. Gas, anjay, mantap. Waduh. Pokoknya gitu teman untuk menyambungkan sticknya ya.
Oke, untuk videonya sampai di sini teman. Jadi bagi kalian mau mencoba untuk bermain game menggunakan stick, jadi kalian bisa ikuti tutorial ini. Dan sekali lagi untuk tutorial ini hanya bisa main game-game emulator ya, bukan game-game seperti game di Play Store, itu nggak ada. Nah, contohnya game-game kayak apa ya? Banyak ya game-game terkenal, PUBG itu enggak ya, nggak bisa ya. Pokoknya game-game yang ada di Play Store itu tidak bisa ya, untuk main game pakai stick ini. Jadi ini tidak menggunakan akses root sama sekali ya, kalau kalian belum tahu ya, pokoknya gitulah. Jadi bagi kalian yang nggak percaya kalau tutorialnya harus root, kalian udah lihat video gua yang sekarang ini, bahwa gua udah nunjukin bahwa HP gua itu nggak root sama sekali ya teman. Jadi kalian bisa mainin game ini tanpa root. Oke teman, sampai di sini video kita ini. Jangan lupa like, comment, dan share jika video ini keren, dan jangan lupa subscribe channel gua jika ingin video gue ini baru. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye.